Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua dah apa-apa kulhu lagi, asal duha terjaga. Betul? Witir jangan lewat satu malam tidak witir, walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tanpa tahajud? Boleh witir walaupun tidak tahajud, boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadual, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan, sudah selesai. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witir, yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mu'minin suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Salat witir, kalau tidak berkesempatan salat malam tidak apa-apa, tapi sudah namamu tertulis ahli witir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa bangun tengah malam, suka bangun tahajud, sudah terbiasa, tak apa-apa, boleh witir belakangan. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran atau tahu dirinya suka malas, bangun tapi malas-malasan, berat untuk laksanakan, daripada kita ketiduran tidak salat sama sekali, mendingan witir amankan dulu. Diamankan witirnya supaya tertulis namamu ahli witir. Kalau sempat tahajud syukur, tidak sempat alhamdulillah sudah tertulis nama kita ahli witir. Termasuk baca Quran, sedekah subuh, termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan, orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal saleh, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul. Saya harap mulai hari ini sudah siapkan kota amal di rumah. Bapa punya 1, istri punya 1, anak-anak masing punya 1. Apa itu botol, apa itu kaling, apa itu kotak, terserah. Setiap waktu subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Kalau bisa isi disertai doa, pasti banyak hajat bapak ibu. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tuaku kalau sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku, sudah lama saya menderita sakit belum bisa sembuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini karuniailah kepada aku dan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa, ya Allah saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Itu juga boleh, tetapi tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan kata malaikat doanya, padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau saya usulkan 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Termasuk anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan, isi sedekahnya, ya Allah mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya supaya diterima, menjadi kerjaan yang membawa rezeki yang halal. Termasuk jodoh, termasuk keluarga yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun tidak punya keturunan, dia menggunakan sedekah subuh sama istighfar, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, istrinya hamil. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan, secara medis normal, sehat, tidak ada masalah, 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita.
Kapan saja Bapak Ibu bersedekah, jangankan hanya sedekah subuh. Kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap. Selain sedekah subuh, kalau anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kotak amal, jangan lupa disertai doa. Sebutkan hajatmu. Siap? Kira-kira mudah? Apa yang saya berikan bisa difahami? Mudah diingat? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? InsyaAllah masuk surga. Saya hanya mampu mendoakan dan mengajak dalam kesempatan ini semua jamaah, ayo mari kita sama-sama. Karena saya merasa Al-Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. InsyaAllah kita bersama-sama mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala duluan, InsyaAllah kuburan kita yang sempit dan gelap Allah jadikan lubang, dan juga Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan Allah salurkan cahaya. Kita tanya sama malaikat, itu cahaya dari mana? Ternyata para penghafal Al-Quran yang kita bina, Allah salurkan bacaan-bacaan mereka sampai kita di hari kiamat. Ingat Bapak Ibu, kita di alam kubur, di tempat yang gelap dan sempit, bakal lebih lama usia kita di kubur daripada usia kita di dunia. Kita aja di dunia yang begitu luas merasa kesempitan. Bagaimana nanti kalau di kuburan sendiri memang dia dalam kondisi sempit. Kalau kita ingin merubah kun fayakun, kuburan kita menjadi taman dari taman surga, kita tidak akan mampu kecuali dengan amal salih atau sedekah jariah yang kita titipkan, yang Allah salurkan pahalanya terus. Anda bisa di dalam kubur 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, tapi bisa menjadi nikmat bagimu. Orang yang di atas mendoakanmu, tapi Anda berkata, hei, kalian tidak tahu saya lagi gembira, lagi bahagia, lagi berada di taman surga. Allah tunjukkan di dalam kuburannya, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah bukakan satu pintu di kanan kuburannya, Allah tunjukkan posisimu di dalam surga. Disitulah kata orang mukmin, ya Allah, mohon segerakan hari kiamat. Tapi ada orang lain yang tidak pernah punya perjuangan, yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran, bahkan jauh dari amalan ibadahnya. Allah bukakan nasibnya pintu dari neraka, dan dia berkata, ya Allah, jangan bangkitnya hari kiamat, cukup saya di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Tinggal kita milih Bapak Ibu. Allah tidak pernah maksa. Allah tidak pernah maksa. Allah hanya menawarkan 10 kebaikan. Setiap kita bersedekah, Allah lipatkan 10 kali ganda. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Syaitan pun tidak pernah memaksa untuk menghambatkan diri untuk berjuang. Syaitan tidak pernah, hanya syaitan mengajak kita kepada dosa, mengajak kita kepada keburukan, tapi tidak pernah maksa, tidak pernah mukul untuk kita berbuat salah dan dosa. Allah sama juga, tidak pernah maksa, tapi Allah menawarkan. Bahkan Allah ingin kita bisa menjadi orang yang sami'na wa ata'na, karena manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal salih, kembali manfaatnya kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, kembali buruknya kepada dirinya. Tinggal kita milih. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan memilih berbisnis sama Allah dan meyakinkan kebaikan yang akan membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Itulah masa depan. Bukan tempatan university yang terbaik, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang istimewa, bukan kehidupan yang layak atau kehidupan yang foya-foya, tapi masa depan keluarga, termasuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Saya akhiri satu cerita. Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang ibu membawa 2 anak yatim, dan dia meminta makan, mencari Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sedang keluar, apa yang saya bisa bantu? Kata ibu ini, kami lapar, minta makan. Siti Aisyah berkata, tunggulah sabar, saya akan bawakan makan. Masuk rumahnya Siti Aisyah. Kira-kira apa Siti Aisyah bawa makanan? Tidak ada makanan apa-apa di rumah Rasulullah. Cuman yang dia temukan adalah 3 biji kurma. Itu makanan Rasulullah, tidak ada apa-apa. Tidak ada kulkas yang bisa simpan makanan. Sekarang kita pulang ke rumah, alhamdulillah banyak rezeki di dalam rumah kita. Macam buah-buahan, macam makanan cemilan aja, Masya Allah.
Orang Indonesia sudah biasa masuk rumahnya makan cemilan aja di mana-mana, di meja ruang tamu, di meja kamar tidur, di meja dapur. Tinggal aja meja masuk WC. Di mana-mana ada makanan. Ada kerupuk, ada pokoknya makanan ringan. Alhamdulillah, saking banyak rezeki, berkah. Siti Aisyah membawa kurma. Karena ibu sama anak dua yatim, dia kasih satu-satu masing-masing. Anak-anak duluan makan kurmanya. Ibu begitu mau makan, anak-anak masih minta lagi. Lapar mah, ya lapar. Ibu kan orangnya yang kasih sayang kepada anak. Apa yang dia lakukan ibu? Dia membelah kurma yang dia punya, dia belah bagi dua, dikasih kepada anaknya. Dia sendiri belum makan. Siti Aisyah melihat ibu melakukan itu, terharu dan menangis. Betapa luar biasa kasih sayangnya ibu. Mereka pergi. Tidak lama datang Rasulullah. Siti Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, baru terjadi di hadapan Aisyah sebuah cerita yang istimewa. Kata Rasul, coba cerita apa? Siti Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kamu kagumi berbuat ibu terhadap anaknya? Kamu senang apa yang dilakukan ibu sambil membelah kurma membagi dua? Ketahuilah wahai Aisyah, Allah lebih senang terhadap perilaku ibu itu. Allah lebih senang, jangan Aisyah, Allah lebih senang. Sampai Rasulullah bersabda, ibu itu gara-gara separuh kurma yang dia bagikan kepada anaknya, dia belah kurma dibagikan, kata Rasulullah, ketahui wahai Aisyah, Allah selamatkan ibu dari neraka Jahannam gara-gara separuh kurma itu. Sampai Rasul di ujung hadis, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah terhadap api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma bisa kita selamat dari siksa neraka. Kira-kira gimana yang membagikan kurma buat buka puasa? Gimana yang menghadiahkan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan puluhan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan membina anak penghafal Al-Quran? Coba, kalau separuh kurma berharga di sisi Allah, gimana berjuangan? Ada orang wakaf tanahnya, ada orang wakafkan rumahnya, ada orang wakafkan hartanya. Luar biasa pahalanya di sisi Allah, bukan sia-sia. Wallahi bapak ibu yang berbisnis sama Allah tidak akan rugi. Surat Fatir ayat 29 dan 30, silahkan bapak ibu nanti pulang. Saya tidak akan baca dan tidak akan baca terjemahannya, tapi saya minta bapak ibu silahkan anda baca ayat itu dan buka Al-Quran dan belajari artinya. Surat Fatir surah 35 ayat 29 dan 30. Surah 35 ayat 29 dan 30. Coba baca artinya, insya-Allah sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan di situ ada 3 amalan yang sangat indah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita gunakan. Insya-Allah termasuk berbisnis sama Allah yang tidak akan ada ruginya, dan insya-Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, para pencinta Al-Quran, para penhafal Al-Quran yang mampu mengamalkan Al-Quran sesuai kemampuannya. Berikan kepada kami anak dan cucu penhafal Al-Quran yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi rezeki kami, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, di akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua tak apa-apa, qulhu lagi. Asal duha terjaga. Betul?
Witir, jangan lewat satu malam tidak witir. Walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tanpa tahajud? Boleh witir walaupun tidak tahajud. Boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis Isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadwal, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan, sudah selesai. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mu'minin suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Salat witir, kalau tidak berkesempatan salat malam tidak apa-apa, tapi sudah namamu tertulis ahli witir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa bangun tengah malam, suka bangun tahajud, sudah terbiasa, tak apa-apa, boleh witir belakangan. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran atau tahu dirinya suka malas, bangun tapi malas-malasan, berat untuk laksanakan, daripada kita ketiduran, tidak salat sama sekali, mendingan witir amankan dulu. Diamankan witirnya supaya tertulis namamu ahli witir. Kalau sempat tahajud syukur, tidak sempat, alhamdulillah sudah tertulis nama kita ahli witir. Termasuk baca Quran, sedekah subuh, termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan, orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal saleh, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul. Saya harap mulai hari ini sudah siapkan kota amal di rumah. Bapa punya satu, istri punya satu, anak-anak masing punya satu. Apa itu botol, apa itu kaling, apa itu kotak, terserah. Setiap waktu subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Kalau bisa isi disertai doa, pasti banyak hajat bapak ibu. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tuaku kalau sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku, sudah lama saya menderita sakit belum bisa sembuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini karuniailah kepada aku dan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa, ya Allah saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku, itu juga boleh. Tetapi tolong disesuaikan, jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan kata malaikat doanya, padahal sedekahnya deng deng deng. Kalau saya usulkan, 1 kali sedekah 1 kali hajat. Termasuk anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan, isi sedekahnya, ya Allah mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya supaya diterima, menjadi kerjaan yang membawa rezeki yang halal. Termasuk jodoh, termasuk keluarga yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun tidak punya keturunan, dia menggunakan sedekah subuh sama istighfar, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, istrinya hamil. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan, secara medis normal, sehat, tidak ada masalah, 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita. Kapan saja bapak ibu bersedekah, jangankan hanya sedekah subuh, kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap.
selain sedekah subuh, kalau anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kota amal, jangan lupa disertai doa. Sebutkan hajatmu. Siap? Kira-kira mudah? Apa yang saya berikan bisa difahami? Mudah diingat? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? InsyaAllah masuk surga. Saya hanya mampu mendoakan dan mengajak dalam kesempatan ini semua jamaah, ayo mari kita sama-sama. Karena saya merasa Al-Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. InsyaAllah kita bersama-sama mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala duluan, InsyaAllah kuburan kita yang sempit dan gelap Allah jadikan lubang, dan juga Allah jadikan rawdah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan Allah salurkan cahaya. Kita tanya sama malaikat, itu cahaya dari mana? Ternyata para penghafal Al-Quran yang kita bina, Allah salurkan bacaan-bacaan mereka sampai kita di hari kiamat. Ingat Bapak Ibu, kita di alam kubur, di tempat yang gelap dan sempit, bakal lebih lama usia kita di kubur daripada usia kita di dunia. Kita aja di dunia yang begitu luas merasa kesempitan. Bagaimana nanti kalau di kuburan sendiri memang dia dalam kondisi sempit. Kalau kita ingin merubah kun fayakun, kuburan kita menjadi taman dari taman surga, kita tidak akan mampu kecuali dengan amal salih atau sedekah jariah yang kita titipkan, yang Allah salurkan pahalanya terus. Anda bisa di dalam kubur 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, tapi bisa menjadi nikmat bagimu. Orang yang di atas mendoakanmu, tapi Anda berkata, hei, kalian tidak tahu saya lagi gembira, lagi bahagia, lagi berada di taman surga. Allah tunjukkan di dalam kuburannya, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah bukakan satu pintu di kanan kuburannya, Allah tunjukkan posisimu di dalam surga. Disitulah kata orang mukmin, ya Allah, mohon segerakan hari kiamat. Tapi ada orang lain yang tidak pernah punya perjuangan, yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran, bahkan jauh dari amalan ibadahnya. Allah bukakan nasibnya pintu dari neraka, dan dia berkata, ya Allah, jangan bangkitnya hari kiamat, cukup saya di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Tinggal kita milih Bapak Ibu. Allah tidak pernah maksa. Allah tidak pernah maksa. Allah hanya menawarkan 10 kebaikan. Setiap kita bersedekah, Allah lipatkan 10 kali ganda. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Syaitan pun tidak pernah memaksa untuk menghambatkan diri untuk berjuang. Syaitan tidak pernah, hanya syaitan mengajak kita kepada dosa, mengajak kita kepada keburukan, tapi tidak pernah maksa, tidak pernah mukul untuk kita berbuat salah dan dosa. Allah sama juga, tidak pernah maksa, tapi Allah menawarkan. Bahkan Allah ingin kita bisa menjadi orang yang sami'na wa ata'na, karena manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal salih, kembali manfaatnya kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, kembali buruknya kepada dirinya. Tinggal kita milih. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan memilih berbisnis sama Allah dan meyakinkan kebaikan yang akan membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah masa depan. Bukan tempatan university yang terbaik, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang istimewa, bukan kehidupan yang layak atau kehidupan yang foya-foya, tapi masa depan keluarga, termasuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindunilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Saya akhiri satu cerita. Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang ibu membawa 2 anak yatim, dan dia meminta makan, mencari Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sedang keluar, apa yang saya bisa bantu? Kata ibu ini, kami lapar, minta makan. Siti Aisyah berkata, tunggulah sabar, saya akan bawakan makan. Masuk rumahnya Siti Aisyah. Kira-kira apa Siti Aisyah bawa makanan? Tidak ada makanan apa-apa di rumah Rasulullah. Cuman yang dia temukan adalah 3 biji kurma. Itu makanan Rasulullah, tidak ada apa-apa. Tidak ada kulkas yang bisa simpan makanan. Sekarang kita pulang ke rumah, alhamdulillah banyak rezeki di dalam rumah kita. Macam buah-buahan, macam makanan cemilan aja, Masya Allah.
Orang Indonesia sudah biasa masuk rumahnya makan cemilan itu di mana-mana, di meja ruang tamu, di meja kamar tidur, di meja dapur. Tinggal aja meja masuk WC. Di mana-mana ada makanan, ada kerupuk, ada pokoknya makanan ringan. Alhamdulillah, saking banyak rezeki berkah. Siti Aisyah membawa kurma karena ibu sama anak dua yatim, dia kasih satu-satu masing-masing. Anak-anak duluan makan kurmanya. Ibu begitu mau makan, anak-anak masih minta lagi. Lapar mah, dia lapar. Ibu kan orangnya yang kasih sayang kepada anak. Apa yang dia lakukan ibu? Dia membelah kurma yang dia punya, dia belah bagi dua, dikasih kepada anaknya. Dia sendiri belum makan. Siti Aisyah melihat ibu melakukan itu, terharu dan menangis. Betapa luar biasa kasih sayangnya ibu. Mereka pergi. Tidak lama datang Rasulullah. Siti Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, baru terjadi di hadapan Aisyah sebuah cerita yang istimewa. Kata Rasul, coba cerita apa? Siti Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kamu kagumi berbuat ibu terhadap anaknya? Kamu senang apa yang dilakukan ibu sambil membelah kurma membagi dua? Ketahuilah wahai Aisyah, Allah lebih senang terhadap perilaku ibu itu. Allah lebih senang, jangan Aisyah, Allah lebih senang. Sampai Rasulullah bersabda, ibu itu gara-gara separuh kurma yang dia bagikan kepada anaknya, dia belah kurma dibagikan, kata Rasulullah, ketahui wahai Aisyah, Allah selamatkan ibu dari neraka Jahannam gara-gara separuh kurma itu. Sampai Rasul di ujung hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamra, bertakwalah kepada Allah terhadap api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma bisa kita selamat dari siksa neraka. Kira-kira gimana yang membagikan kurma buat buka puasa? Gimana yang menghadiahkan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan puluhan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan membina anak penghafal Al-Quran? Coba, kalau separuh kurma berharga di sisi Allah, gimana berjuangan? Ada orang wakaf tanahnya, ada orang wakafkan rumahnya, ada orang wakafkan hartanya. Luar biasa pahalanya di sisi Allah, bukan sia-sia. Wallahi bapak ibu yang berbisnis sama Allah tidak akan rugi. Surat Fatir ayat 29 dan 30, silahkan bapak ibu nanti pulang. Saya tidak akan baca dan tidak akan baca terjemahannya, tapi saya minta bapak ibu silahkan anda baca ayat itu dan buka Al-Quran dan belajari artinya. Surat Fatir surat 39, maaf surat 35 ayat 29 dan 30. Surat 35 ayat 29 dan 30. Coba baca artinya, insya-Allah sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan di situ ada 3 amalan yang sangat indah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita gunakan. Insya-Allah termasuk berbisnis sama Allah yang tidak akan ada ruginya, dan insya-Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, para pencinta Al-Quran, para penhafal Al-Quran yang mampu mengamalkan Al-Quran sesuai kemampuannya. Berikan kepada kami anak dan cucu penhafal Al-Quran yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi rezeki kami, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, di akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi